Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Bertemu lagi dengan Ibu Kartini dalam pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, pasti kalian tiap hari ada yang menonton TV, YouTube, dan membaca majalah, surat kabar, dan sebagainya. Apakah yang kalian dapatkan setelah membaca dan menonton tersebut? Iya, betul. Sebuah berita. Apakah yang dimaksud berita itu? Berita adalah sebuah fakta menarik atau suatu kejadian penting yang disampaikan kepada masyarakat melalui media. Tetapi tidak semua fakta bisa diangkat menjadi sebuah berita. Anak-anak, berita mempunyai beberapa ciri. Siapa yang bisa menyebutkan ciri tersebut? Iya, betul. Ciri-ciri berita ada faktual, aktual, penting, atau luar biasa, dan ciri berita ada faktual, aktual, penting atau luar biasa, dan menarik. Selain ciri-ciri tersebut, berita juga memiliki unsur-unsur berita. Siapa yang bisa menyebutkan unsur-unsur berita tersebut? Iya, betul. Unsur berita ada beberapa hal. Unsur berita sering disebut atau disingkat dengan adik Simba atau 5W plus 1H. A yaitu apa atau what. Di mana atau where. K kapan, when. Si unsur berita sering disebut atau disingkat dengan adik Simba atau 5W plus 1H. A yaitu apa atau what. Di mana atau where. K kapan, when. Si Simba berarti siapa, mengapa, dan bagaimana, atau who, why, dan how. Maksudnya di sini, sebuah teks berita harus berisikan apa atau peristiwa apa yang terjadi, di mana kejadiannya, siapa yang terlibat dalam kejadian itu, mengapa kejadian itu bisa terjadi, bagaimana kejadian tersebut. Semuanya dirangkum dalam sebuah teks. Nah, anak-anak, kita telah belajar tentang ciri-ciri dan unsur-unsur berita. Siapa yang terlibat dalam kejadian itu, mengapa kejadian itu bisa terjadi, bagaimana kejadian tersebut. Semuanya dirangkum dalam sebuah teks. Nah, anak-anak, kita telah belajar tentang ciri-ciri dan unsur-unsur berita. Nah, anak-anak, selamat mencoba mencari berita yang paling aktual dan menarik di sebuah media. Berita tersebut akan kita buat materi pembelajaran berikutnya. Sekian dulu dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang musim yang ada di Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, masih ingatkah apa yang dimaksud dengan musim? Iya, betul sekali. Musim adalah keadaan alam yang terjadi dalam satu tahun. Siapa yang tahu di Indonesia ada berapa musim? Iya, di Indonesia terdiri dari 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kamu pasti pernah merasakan saat musim kemarau. Pada musim kemarau, hampir setiap hari langit cerah. Udara terasa panas hingga tubuh mudah berkeringat. Matahari bersinar terik. Apabila kita menjemur pakaian akan cepat kering. Tanah menjadi kering sehingga banyak debu. Bila musim kemarau yang berkepanjangan dapat menyebabkan kekeringan. Yang kedua yaitu musim penghujan. Apa ciri-ciri musim penghujan itu? Siapa yang tahu? Iya, betul. Ciri-ciri musim penghujan yaitu hampir setiap hari turun hujan. Langit terlihat mendung, udara dingin. Kalau hujan, kadang diiringi atau disertai petir. Tanaman kelihatan segar-segar. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang musim yang ada di Indonesia. Maka kita harus bisa menjaga kelestarian alam kita dan bersyukur atas kebesaran Tuhan yang telah menurunkan hujan. Nah, pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tetap semangat belajar ya. Anak-anak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa lagi dengan saya Ibu Marta Dewi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar tentang seni bernegosiasi. Masih ingat anak-anak pelajaran yang sudah diterangkan minggu lalu? Baik anak-anak, negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam negosiasi, pihak-pihak tersebut berusaha menyelesaikan perbedaan itu dengan berdialog. Contohnya, negosiasi antar karyawan dan pengusaha. Selanjutnya ada negosiasi antar penjual dan pembeli. Oke, baik, dalam pertemuan ini Ibu akan menjelaskan tentang negosiasi. Negosiasi biasa dilakukan di kehidupan sehari-hari antara dua belah pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Biasanya dilakukan dalam banyak hal, antara lain dalam dunia usaha seperti dalam perdagangan. Oke, baik anak-anak, kita sudah belajar tentang apa itu negosiasi. Untuk mencapai kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih, negosiasi dapat dilakukan baik secara formal maupun informal. Baik, semoga anak-anak sekalian dapat memahami apa yang sudah saya sampaikan. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat, oke? Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa agar selama belajar nanti kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan keselamatan. Berdoa, mulai. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar berhitung dari angka 1 sampai angka 5. Nah,
Masih ingatkah kalian benda apa saja yang bisa digunakan untuk berhitung? Ayo, siapa yang ingat? Ya, kita bisa berhitung dengan menggunakan jari-jari tangan kita. Ya, ayo coba berhitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk tangan. Nah, sekarang Ibu akan memberitahukan benda-benda apa lagi yang bisa digunakan untuk berhitung. Ayo, semuanya pada lihat, kira-kira benda di dalam kelas ini yang digunakan untuk berhitung apa saja? Bisa meja, kursi, buku-buku yang ada di tas kalian, juga benda-benda yang ada di atas meja kalian, hiasan dinding, dan teman-teman kalian semua yang ada di kelas ini bisa digunakan juga untuk berhitung. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan benda-benda lain yang bisa digunakan untuk berhitung. Ayo anak-anak, kita keluar kelas. Kita akan mencari benda-benda yang bisa dihitung ya. Ayo keluar sama-sama. Ayo. Hap. Nah, ayo, kita sekarang sudah berada di luar. Kita ambil batu. Ini Ibu ambil batu. Batu juga bisa digunakan untuk berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Selain batu, di halaman itu ada motor Bapak dan Ibu guru yang bisa juga digunakan untuk berhitung ya. Kemudian ada lagi ini daun kelor. Nah, Ibu akan memetik setangkai daun kelor. Daun kelor ini juga bisa digunakan untuk berhitung. Caranya dengan memetik daunnya ya. Ayo sekarang kita coba bersama-sama mempraktekkan berhitung dengan menggunakan daun kelor ya. Sudah pegang semua daun kelornya? Nah, ayo kita mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk tangan. Ayo anak-anak, kita masuk kelas lagi. Yang tertib ya. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah belajar berhitung angka 1 sampai 5 dengan bermacam-macam benda. Nah, besok kita akan lanjutkan lagi belajar berhitung dari angka 6 sampai 10 dengan bermacam-macam benda ya. Ibu harap kalian mengingat pelajaran hari ini. Tetap semangat dan rajin belajar. Ibu akhiri pelajaran kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga yang menjawab salam saya diberi kesehatan dan mudah memahami pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai sifat koligatif larutan non-elektrolit. Siapa yang masih ingat sifat koligatif larutan non-elektrolit? Ya, ada 4 sifat koligatif larutan non-elektrolit. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Kedua, kenaikan titik didih. Ketiga, penurunan titik beku. Keempat, tekanan osmotik larutan. Sekarang kita akan pelajari sifat koligatif larutan elektrolit. Yang membedakan dengan non-elektrolit adalah faktor I. I disebut juga dengan faktor Van Hoff yang harganya 1 tambah N kurang 1 kali A. Jadi sifat koligatif larutan elektrolit yang pertama, delta P sama dengan XB kali delta P kali I. Kenaikan titik didih delta TB sama dengan MKB kali I. Penurunan titik beku delta TB delta TF sama dengan MKF kali I. Sedangkan tekanan osmotik larutan MRT kali I. Semoga Ananda dapat mengerjakan soal yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan elektrolit maupun non-elektrolit. Sampai jumpa Ananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.